Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar pendidikan orang dewasa dalam penyuluhan pertanian. Apa sih pendidikan orang dewasa itu? Menurut tokoh R.A. Santoso S. Hamijojo, pendidikan orang dewasa adalah usaha atau kegiatan yang umumnya dilakukan dengan kemauan sendiri atau tanpa paksaan oleh orang dewasa, termasuk penduduk di luar batas tertinggi kewajiban belajar, dilangsungkan di luar lingkungan sekolah biasa. Pendidikan orang dewasa disebut juga dengan andragogi, yang berasal dari kata andros, berarti orang dewasa, dan agogus, artinya memimpin. Lantas, siapa saja yang dapat digolongkan sebagai orang dewasa? Seorang manusia dapat dikatakan sebagai orang dewasa apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki umur di atas 18 tahun, kedewasaan secara fisik, biologis secara akil balik dan hasrat, memiliki agama yang kuat, memiliki hak memilih dan dipilih, legalistik secara hukum, memiliki konsep diri, dewasa secara ekonomi bila sudah memiliki penghidupan yang layak, dan yang terakhir, mampu berpikir, mempunyai kemampuan mengetahui masalah pada diri sendiri dan lingkungannya, serta memiliki kemampuan memecahkannya secara cepat dan tepat. Pendidikan orang dewasa atau andragogi memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda dengan pendidikan anak-anak atau pedagogi, di mana andragogi lebih menekankan kepada penyelesaian permasalahan nyata dalam kehidupan, sedangkan pedagogi lebih meningkatkan kemampuan materi yang disusun rapi melalui sistem kurikulum. Ada beberapa hal atau langkah-langkah yang bisa diterapkan dalam proses menciptakan pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, menciptakan iklim belajar yang cocok. Yang kedua, menciptakan organisasi perencanaan yang bersifat partisipatif. Yang ketiga, mendiagnosis kebutuhan belajar. Yang keempat, merumuskan tujuan belajar. Yang kelima, melaksanakan kegiatan belajar. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi. Apa sih contoh pendidikan orang dewasa dalam kehidupan bermasyarakat? Salah satu bentuk pendidikan orang dewasa dalam masyarakat adalah kegiatan penyuluhan di bidang pertanian. Seperti video yang telah ditampilkan, saya melakukan penyuluhan di Desa Sambiroto, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, kepada ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok tani bernama Monco Tani. Penyuluhan saya lakukan tentang pembuatan pestisida nabati dari tembakau dan bawang putih. Alasan saya memilih materi penyuluhan tentang pestisida nabati tersebut adalah karena banyaknya tembakau di daerah saya yang kurang dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan pertanian yang saat ini mengalami banyak gagal panen karena terserang berbagai jenis hama, khususnya pertanian sayuran, sehingga para petani mengalami kerugian yang cukup besar. Dalam memberikan pendidikan orang dewasa, melalui penyuluhan tersebut, saya menerapkan berbagai prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa sebagai berikut. Yang pertama, orang dewasa harus ingin belajar. Yang kedua, belajar adalah berubah. Yang ketiga, orang dewasa belajar sambil berbuat. Yang keempat, fokus pada masalah nyata. Dalam hal ini, masalahnya adalah peningkatan hama. Yang kelima, pengalaman mempengaruhi belajar. Yang keenam, lingkungan belajar harus informal. Saya melakukan terjun langsung ke lingkungan masyarakat dan sawah. Selanjutnya, variasi metode pembelajaran dengan melakukan pendekatan secara langsung. Dan yang terakhir adalah pendampingan bukan nilai. Adanya penyuluhan tersebut
diharapkan mampu memberikan pendidikan bagi orang dewasa di daerah saya, sehingga para petani dapat berubah secara pengetahuan, sikap atau attitude, praktik atau tindakan yang meliputi persepsi, adopsi, dan inovasi. Pada intinya atau kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dalam memberikan pendidikan orang dewasa, seorang fasilitator harus mampu menciptakan suasana belajar yang santai dan hubungan rekan kerja yang baik agar dalam memberikan pendampingan, orang dewasa dapat dengan mudah menerima materi yang diberikan. Selain itu, keterlibatan orang dewasa dalam setiap proses pembelajaran juga dibutuhkan agar terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing yang tinggi.